Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Kalau kalian punya pisang yang kematangan, jangan buru-buru dibuang ya, karena bisa dijadikan kue yang super enak. Bagaimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 300-500 gram pisang matang. Ini aku pakai pisang ambon, bisa juga menggunakan pisang kepok, pisang uli, ataupun pisang raja. Lanjut ini dihaluskan menggunakan garpu atau bisa juga di blender sampai halus. Kalau udah halus seperti ini didiamkan minimal 15 menit agar pisangnya berubah warna dan nantinya membuat kue menjadi lebih cantik. Lalu lanjut siapkan bahan lainnya, yaitu 2 butir telur. Ini aku pakai telur ukuran sedang dan pastikan suhu telur dalam keadaan suhu ruang. Tambahkan 125 gram gula pasir atau setara dengan 8-9 sendok makan. Lalu ini diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Aduk sampai semua bahan tercampur rata saja. Lalu naikkan kecepatan mixer ke yang paling tinggi. Mixer sampai adonan mengembang. Ini aku mixer selama kurang lebih 3 menit. Mixer sampai mengembang saja, tidak perlu sampai kaku dan berjejak ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, yuk klik dulu tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga agar kalian selalu update video terbaru dari aku. Kalau adonan sudah mengembang, tetapi teksturnya masih encer seperti ini adonannya sudah jadi, matikan mixer. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru, ini setara dengan 15 sendok makan, 1 sendok makannya setara dengan 10 gram. Jangan lupa tepungnya diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut masukkan bahan selanjutnya, yaitu 3 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 30 gram. Ini juga diayak agar tidak bergerindil. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan setengah sendok teh garam. Ini juga diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Ini aku diamkan selama 20 menit jadi sudah berubah warna. Aduk sebentar seperti ini agar tepung tidak berhamburan. Lalu lanjut di mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai semua bahan tercampur rata saja ya. Nah, kalau udah tercampur rata, matikan mixer. Lanjut masukkan bahan selanjutnya, yaitu 125 gram margarin yang sudah dilelehkan. Pastikan margarinnya sudah dingin atau bisa juga hangat-hangat kuku. Lalu aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai margarin dan adonan tercampur rata. Atau bisa juga diaduk menggunakan spatula saja. Kalau dirasa sudah tercampur rata, matikan mixer. Lalu lanjut rapikan menggunakan spatula di bagian pinggirnya. Kemudian aduk dengan menggunakan teknik aduk balik seperti ini untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Nah, kalau udah, ini siap untuk dipanggang. Panaskan cetakan, lalu olesi dengan margarin. Kalau tidak mau diolesi dengan margarin juga tidak apa-apa, sesuai selera saja ya. Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Untuk pengisiannya sesuai selera saja ya, tetapi jangan terlalu penuh karena nantinya adonan akan mengembang. Lanjut dipanggang dengan menggunakan api kecil agar matang merata dan tidak mudah gosong. Untuk bagian bawah cetakannya bisa dialasi menggunakan seng. Kalau lubang cetakan sudah terisi semua, lanjut ditutup dan panggang sampai kue mengembang dan bagian atasnya kering. Karena di sini aku mau pakai topping, jadi saat bagian atas kue setengah kering seperti ini bisa diberikan topping sesuai selera. Di sini aku pakai kismis.
Kalian bisa juga menggunakan meses ataupun keju sesuai selera saja ya. Kalau udah, lanjut tutup lagi dan tunggu sampai bagian atas kue benar-benar kering. Kalau bagian atas kue sudah kering seperti ini sudah bisa langsung diangkat dan lanjut untuk memanggang sisa adonan. Nah, hasilnya cantik banget ya. Ini lembut dan kuenya gembul-gembul. Nah, karena bagian atasnya aku pengen ada sedikit warna kecoklatan, jadi setelah matang aku balik sedikit seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini menurutku lebih cantik dan lebih menggiurkan. Kalau sudah sedikit berwarna kecoklatan seperti ini bisa langsung diangkat. Lakukan hal yang sama sampai selesai dan adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya. Untuk total kue yang dihasilkan adalah 12 piece. Untuk total kuenya bisa lebih banyak, tergantung banyak dan sedikitnya adonan yang dituangkan ke dalam cetakan. Ini kuenya gembul dan menul-menul, untuk teksturnya juga lembut, dan ini anti kempes ya, bisa tahan sampai 3 hari di suhu ruang. Kalau untuk jualan ini bisa banget, untuk harganya disesuaikan dengan harga bahan di tempat masing-masing. Yuk langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama, kita buat dulu untuk isiannya, yaitu 2 sendok makan margarin, 2 siung bawang putih yang dicincang halus, lalu tumis bawang putih sampai beraroma harum. Kalau aroma bawang putih sudah mulai harum dan sudah mulai berwarna keemasan, masukkan 250 gram daging ayam filet yang sudah dicincang halus, bisa juga dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper. Ini diaduk sebentar. Lanjut, masukkan setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan seperempat sendok teh pala bubuk. Ini udah aku campur jadi satu ya. Lanjut dimasak sampai ayam berubah warna. Kalau ayamnya udah berubah warna seperti ini, masukkan 100 ml santan, bisa juga menggunakan susu cair full cream. 2 buah wortel ukuran sedang, ini sekitar 250 gram, dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Lanjut diaduk-aduk dan dimasak sampai air menyusut. Nah, ini dia, airnya sudah menyusut. Lanjut masukkan 2 batang daun bawang dan 2 batang seledri yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Aduk sebentar sampai daun bawang dan seledri layu. Kalau udah, masukkan larutan terigu, yaitu dari 1 sendok makan tepung terigu ditambah 5 sendok makan air putih. Tuangkan secara merata dan masak sebentar sampai larutan terigu mengental. Nah, kalau udah, koreksi rasa. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam secukupnya. Kalau dirasa udah pas, matikan api kompor dan ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan kulitnya. Di sini aku udah siapkan 1 kg kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kentangnya mau aku kukus sampai empuk selama kurang lebih 30 menit. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit, ini kentangnya sudah empuk, bisa dites dulu menggunakan tusukan. Lalu lanjut haluskan kentang, ini aku haluskan menggunakan ulekan seperti ini, bisa juga menggunakan chopper.
ini kentangnya sudah halus. Rapikan bagian pinggirnya dan ini mau aku sisihkan dulu. Lanjut siapkan wajan, masukkan 250 ml susu cair, 75 gram margarin, masukkan setengah sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh pala bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini sudah aku campur jadi satu. Lalu ini dimasak sampai margarin mencair. Nah, kalau margarin udah mencair, masukkan 200 gram tepung terigu, aduk cepat dan masak dengan api kecil sampai adonan kalis. Nah, kalau adonan sudah kalis seperti ini, matikan api kompor. Campurkan adonan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut ini diaduk sampai adonan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini adonannya sudah siap untuk digunakan ya. Ambil sedikit adonan dan ini beratnya sekitar 50 gram. Lalu dibulat-bulatkan sampai mulus. Lanjut pipihkan adonan. Lalu beri isian secukupnya. Tutup rapat lagi dan pastikan isian tidak ada yang bocor keluar. Kalau udah, ini dibulatkan lagi. Lanjut digulung-gulung sampai berbentuk lonjong. Rapikan lagi dan pastikan tidak ada isian yang bocor keluar. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, setelah semuanya selesai dibulatkan, untuk totalnya menghasilkan 24 piece. Lanjut siap untuk dibaluri. Untuk bahan balurannya yaitu putih telur. Ini aku pakai dari 2 butir putih telur, bisa juga diganti menggunakan larutan tepung terigu. Kemudian balurkan dengan tepung roti. Untuk tepung rotinya ini aku blender terlebih dahulu agar teksturnya lebih halus. Nah, kalau udah, tata dalam wadah. Nah, kalau wadahnya sudah terisi penuh, tutup rapat. Kemudian masukkan ke dalam freezer dan diamkan selama minimal 1 jam. Nah, setelah dikeluarkan dari freezer, ini siap untuk digoreng. Nah, ini bisa banget ya dijadikan ide jualan frozen food. Kalau mau goreng, tinggal dikeluarkan saja dari freezer. Nah, ini mau langsung aku goreng. Ini udah aku siapkan minyak panas. Lanjut masukkan kroket kentang yang baru dikeluarkan dari freezer. Goreng dengan api sedang cenderung kecil.
Kalau di bagian bawahnya sudah berwarna coklat keemasan, jangan lupa dibalik agar matang merata. Kalau semua sisinya sudah berwarna coklat keemasan secara merata, ini siap diangkat kemudian ditiriskan. Nah, gampang banget kan cara buatnya? Ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Kalau untuk jualan, agar tampilannya lebih cantik, bisa menggunakan paper cup seperti ini. Lalu beri hiasan cabai rawit agar tampilannya lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya, cantik dan menarik ya. Ini bisa banget untuk ide jualan, isian snack box, maupun untuk ide cemilan di rumah untuk keluarga tercinta. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di tempat masing-masing. Yuk kita cicipin terlebih dahulu. Nah, ini bagian dalamnya lembut banget. Untuk resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Untuk rasanya, enak banget.